Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian daripada Alkitab. Kita akan buka bersama dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 39 sampai 40. Dua ayat saja pada bagian ini dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca bagian ini, kita mendapatkan satu perkataan yang sifatnya itu kontras begitu ya. Kenapa kontras? Oleh karena di sini perkataan Tuhan Yesus ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang tentunya mempunyai satu kehidupan yang begitu religius. Mereka adalah orang Farisi, kemudian mereka adalah ahli Taurat, dan kemudian mereka menyelidiki akan kitab suci ini, mengetahui seluk-beluk tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-39 Tuhan Yesus mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempunyai satu gambaran bahwa perkataan Kristus ini mau memberikan kepada kita satu pengertian tentang apa? Kalau kita menyelidiki kitab suci, tetapi kita tidak sampai kepada satu pengetahuan, kalau kita tidak dihantarkan oleh kitab suci itu sampai perjumpaan dengan pribadi, yaitu Yesus Kristus yang disaksikan oleh Alkitab, maka pengetahuan tentang kitab suci yang diketahui segala seluk-beluknya, yang diselidiki dengan begitu teliti, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, itu tidak ada gunanya. Oleh karena kenapa? Oleh karena kalau kita seperti yang dikatakan oleh ayat yang ke-40, kalau kita tidak mau datang kepada Yesus untuk memperoleh hidup itu adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, di sini kita mendapatkan satu kontras, yaitu di satu pihak ada orang yang begitu rajin menyelidiki akan Alkitab, tetapi tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, tidak mau menyerahkan akan segala hal yang berkaitan dengan dirinya kepada Juru Selamat. Nah, itu adalah hal yang tidak mungkin bahwa kita akan mendapatkan satu hidup yang kekal seperti yang ada di dalam janji Alkitab. Oleh karena apa? Oleh karena kitab suci selalu menuntun orang yang percaya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kitab suci diberikan supaya kita mengenal diri kita sebagai orang berdosa, di mana di dalam segala keberdosaan dan kelemahan ketidakberdayaan kita tidak mempunyai satu hal apapun yang menyebabkan kita layak untuk mendapatkan hidup. Nah, kitab suci memberitahukan kepada kita jalan menuju kepada hidup itu, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Itulah sebabnya tatkala kita betul-betul menyelidiki kitab suci dengan benar, tentu itu harus mengarahkan akan hidup kita yang diserahkan kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam penyerahan kepada Tuhan Yesus itulah maka kita betul-betul mempunyai satu iman yang dibangun di atas apa yang menjadi ajaran dan kesaksian daripada Alkitab itu sendiri, yaitu Alkitab menuntun kita untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai penebus kita satu-satunya, dan hanya percaya kepada Kristus yang adalah penebus kita, maka kita mempunyai satu jaminan akan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya di dalam kekristenan, pengetahuan teologi, pengetahuan Alkitab tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa kita betul-betul mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Tetapi kalau kita betul-betul mengenal, berjumpa secara pribadi dengan Allah yang mewahyukan dirinya di dalam Alkitab, maka tentu kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tuntunan Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab memang diberikan oleh Allah sebagai pedoman bagi kita untuk pertama mengenal diri kita sendiri, yang kedua mengenal siapa Allah yang menjadi penyelamat diri kita. Semoga kita sebagai orang Kristen di dalam hidup kita betul-betul bergaul dengan Allah, betul-betul mempunyai relasi yang hidup dengan Yesus Kristus, dan memiliki relasi dengan demikian berarti betul-betul kita mempelajari juga
Alkitab yang menuntun kita kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha kita untuk mengerti, mempunyai relasi yang benar dengan Allah melalui perenungan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.